Ada dua kegiatan yang dilakukan di bulan Januari ini. Yang pertama adalah kita memeriksa dan menyetujui SKP Bapak dan Ibu guru. Kemudian yang kedua, kita juga membuat SKP untuk kita sendiri, begitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang lagi di channel Teman Belajar. Bagaimana kabar Bapak Ibu semuanya? Saya doakan semoga Bapak Ibu semua selalu sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan selalu semangat dalam melaksanakan tugas sehari-harinya. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak Bapak Ibu semua, terutama Bapak dan Ibu Kepala Sekolah, ini untuk mempelajari tentang pengelolaan kinerja di platform Merdeka Mengajar. Ini apakah lebih mudah atau justru ini lebih sulit begitu ya? Mari kita pelajari bersama-sama terkait dengan bagaimana tugas kita sebagai kepala sekolah mengelola kinerja di platform Merdeka Mengajar ini. Bapak Ibu semua, setidaknya di bulan Januari ini ada dua kegiatan yang harus dilakukan oleh Bapak dan Ibu Kepala Sekolah begitu ya. Yang pertama adalah kita memeriksa kemudian menyetujui perencanaan kinerja yang diajukan oleh Bapak dan Ibu Guru. Seperti yang kita ketahui, kalau untuk Bapak dan Ibu Guru ini sudah bisa memulai membuat perencanaan kinerjanya dari tanggal 1 Januari kemarin. Nah, sedangkan untuk kepala sekolah ini akan mulai membuat perencanaan kinerjanya pada tanggal 15 Januari ini ya. Nah, jadi setelah Bapak dan Ibu Guru menyusun perencanaan kinerja, selanjutnya kita sebagai kepala sekolah memeriksa kemudian menyetujuinya. Dan jangan lupa jika sudah disetujui, Bapak Ibu Kepala Sekolah silahkan sampaikan ke Bapak Ibu gurunya untuk memeriksa perencanaan kinerjanya dan menyepakatinya begitu ya. Ini adalah hal pertama yang dilakukan di bulan Januari ini. Kemudian yang kedua yang dilakukan oleh kepala sekolah di bulan Januari ini juga adalah membuat perencanaan kinerja untuk dirinya sendiri. Jadi kepala sekolah juga sama membuat perencanaan kinerjanya yang akan dimulai tanggal 15 Januari ini ya begitu. Kita bisa lihat di sini kurang lebih ada dua peran begitu ya. Seorang kepala sekolah di mana yang pertama kepala sekolah sebagai atasan. Kepala sekolah berperan sebagai asesor dan coach bagi guru dalam pengelolaan kinerja. Kepala sekolah adalah aktor yang menyetujui dokumen SKP dan melakukan observasi. Ini adalah peran kepala sekolah sebagai atasan. Nah, kemudian peran yang kedua ini kepala sekolah sebagai pegawai juga tentunya ya. Di mana kepala sekolah juga mengisi SKP dan melakukan tahapan pengelolaan kinerja melalui PMM ini mulai 15 Januari 2024. Jadi ada dua kegiatan yang dilakukan di bulan Januari ini. Sekali lagi yang pertama adalah kita memeriksa dan menyetujui SKP Bapak dan Ibu Guru. Kemudian yang kedua kita juga membuat SKP untuk kita sendiri begitu ya, yang akan dimulai tanggal 15 Januari. Lalu pertanyaannya, seperti apa SKP untuk kepala sekolah begitu ya? Apakah sama dengan SKP Bapak dan Ibu Guru? Kita bisa lihat ya Bapak Ibu di dokumen resminya. Ini di peraturan Dirjen GTK-nya Bapak Ibu ya. Untuk lebih jelasnya Bapak Ibu kita bisa lihat di sini ya. Di pasal 11 ayat 1. Di sini dikatakan guru dan kepala sekolah menyusun rencana SKP. Ini sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat 6 mulai 1 Januari sampai dengan 31 Januari untuk periode 1 tahun berkenaan. Kemudian rencana SKP sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilakukan penyesuaian pada 1 Juli sampai dengan 31 Juli tahun berkenaan. Kemudian kita lihat di sini Bapak Ibu di ayat berikutnya. Rencana hasil kerja kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ini meliputi A. Terlaksananya peningkatan kualitas praktik pembelajaran guru. B. Meningkatnya praktik kinerja kepala sekolah melalui observasi kinerja. Kemudian C. Terkelolanya kegiatan pengembangan kompetensi guru dan tenaga pendidikan.
D. Meningkatnya kinerja satuan pendidikan dan atau peningkatan karir kepala sekolah melalui pengembangan kompetensi. E. Tersusunnya kurikulum operasional satuan pendidikan yang berorientasi pada peningkatan pembelajaran secara partisipatif. Kemudian F. Terkelolanya pelaksanaan pembelajaran yang berfokus pada implementasi kurikulum operasional satuan pendidikan. G. Terkelolanya penugasan guru dan tenaga pendidikan untuk mewujudkan penyelenggaraan pembelajaran yang berkualitas. H. Tersusunnya perencanaan satuan pendidikan yang berorientasi pada peningkatan pembelajaran. Dan I. Tersusunnya laporan pengelolaan satuan pendidikan yang berorientasi pada peningkatan pembelajaran. Jadi setidaknya ada 9 begitu Bapak Ibu ya, rencana hasil kerja kepala sekolah. Nah kemudian berikutnya Bapak Ibu, kita lihat yang ini ya, pelaksanaan observasi kinerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat 3 huruf B terdiri atas. Nah jadi sama halnya dengan Bapak dan Ibu guru, ini Bapak dan Ibu kepala sekolah juga akan diobservasi begitu oleh atasannya. Adapun apa saja yang menjadi pilihan untuk diobservasi, ini kurang lebih ada 8 ya. A. Peningkatan praktik kinerja kepala sekolah yang berfokus pada memandu perencanaan pembelajaran. Kemudian B. Peningkatan praktik kinerja kepala sekolah yang berfokus pada komunikasi visi dan misi satuan pendidikan. Ini kurang lebih ada 8 begitu Bapak Ibu ya, 8 indikator. Namun ini tidak semua diobservasi Bapak Ibu. Jadi sama halnya dengan guru, nanti kepala sekolah hanya memilih 1 dari 8 indikator ini, mana yang akan diobservasi oleh pimpinan kita begitu ya. Di ayat berikutnya, kepala sekolah memilih pelaksanaan observasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat 2 paling sedikit 1 pilihan untuk didiskusikan dan disepakati bersama kepala dinas yang menangani urusan bidang pendidikan. Jadi dari 8 indikator ini, kepala sekolah juga nantinya hanya memilih 1 indikator saja yang akan diobservasi oleh kepala dinas yang membidangi urusan pendidikan begitu Bapak Ibu ya. Selanjutnya kita ke bulan Februari Bapak Ibu. Di mana di bulan Februari nanti ini adalah tahapan persiapan observasi kelas. Jadi nanti Bapak dan Ibu guru kita di bulan Februari ini akan mengajukan jadwal untuk diobservasi begitu. Nah, setelah Bapak dan Ibu guru kita mengajukan jadwal, selanjutnya tinggal kita diskusikan dan kita sepakati jadwal observasi yang diajukan oleh guru-guru kita. Nah, itu tahapan pekerjaan kepala sekolah di bulan Februari. Selain itu juga, kepala sekolah juga nantinya akan mengajukan mungkin ya jadwal untuk diobservasi oleh atasannya begitu. Nah, setelah di bulan Februari ini kita menyepakati jadwal untuk observasi, yang mana kegiatan observasi kelasnya ini akan dilakukan pada bulan Maret. Nah, di bulan Maret inilah Bapak Ibu kepala sekolah akan melakukan observasi kelas sesuai dengan rencana kerja yang diajukan oleh Bapak dan Ibu gurunya. Nah, ini Bapak Ibu, jadi di bulan Maret begitu kita akan melakukan observasi kelas dan melakukan penilaian serta mendiskusikan tindak lanjut dari hasil observasi kelas yang kita lakukan. Di mana nanti kita akan melakukan observasi pada semua guru yang ada di sekolah kita. Ini melalui rubrik yang sudah disediakan di PMM tentunya ya. Kita tinggal mengisi saja. Dan kita juga akan memeriksa ini dokumen RPP yang diunggah oleh Bapak dan Ibu guru kita. Di tahapan ini tentunya kita harus memberikan umpan balik atau rekomendasi terhadap hasil dari observasi kelas yang kita laksanakan begitu Bapak Ibu ya. Kemudian di bulan April sampai Mei ini pelaksanaan tindak lanjut guru dengan pemantauan atasan. Nah, jadi apa yang didiskusikan di proses observasi ini kaitan dengan tindak lanjut dari perbaikan pembelajaran yang diserahkan oleh Bapak dan Ibu guru kita, maka di bulan April sampai Mei di sini kita melakukan pemantauan begitu. Tentunya ini juga berbarengan dengan kita sebagai pegawai yang nantinya juga sama begitu ya, akan mendapatkan pemantauan dari atasan kita juga. Nanti di bulan Juni di sini kita akan melakukan refleksi, kemudian penilaian dan penentuan predikat kinerja guru. Nah, jadi itulah Bapak Ibu tahapan pekerjaan kepala sekolah di pengelolaan kinerja melalui aplikasi PMM ini.
Selain itu juga kita sebagai kepala sekolah tentunya harus melakukan pengumpulan bukti dukung ya Bapak Ibu dari pengembangan kompetensi dan juga dari rencana hasil kerja utama yang kita buat begitu. Apa saja nanti bukti dukung yang harus dipersiapkan oleh Bapak dan Ibu kepala sekolah kita bisa lihat di sini Bapak Ibu ya. Jadi sama halnya dengan guru, kepala sekolah juga di sini melaksanakan pengembangan kompetensi begitu. Untuk pilihan pengembangan kompetensinya ini sama dengan Bapak dan Ibu guru. Selanjutnya Bapak Ibu mari coba kita lihat kira-kira apa saja bukti dukung yang harus dipersiapkan oleh kepala sekolah juga ya. Untuk RHK yang pertama di sini terlaksananya peningkatan kualitas praktik pembelajaran guru. Nah, ini bukti dukung yang akan kita unggah adalah hasil penilaian observasi kinerja guru menggunakan formulir D. Nah, formulir D ini nantinya kita bisa print begitu ya Bapak Ibu dari hasil observasi kelas yang kita lakukan. Nah, kemudian untuk RHK yang kedua, ini Bapak Ibu meningkatnya praktik kinerja kepala sekolah melalui observasi kinerja dan peningkatan kualitas praktik pembelajaran guru. Nah, ini bukti dukungnya adalah hasil penilaian observasi kinerja kepala sekolah ini menggunakan formulir D. Ini barangkali karena tadi kita juga sebagai pegawai begitu Bapak Ibu ya. Jadi kita juga akan diobservasi oleh pimpinan kita. Nah, hasil observasinya ini menjadi bukti dukung bagi kita. Kemudian untuk RHK yang ketiga di sini terkelolanya kegiatan pengembangan kompetensi guru dan tenaga pendidikan. Ini bukti dukungnya adalah rekapitulasi bukti dukung pengembangan kompetensi guru. Jadi kita rekap hasil pengembangan kompetensi guru. Nah, ini menjadi bukti dukung kepala sekolah untuk RHK yang ketiga. Selanjutnya yang keempat, di sini meningkatnya kinerja satuan pendidikan dan atau peningkatan karir kepala sekolah. Nah, di sini kepala sekolah juga tadi selain merekap hasil pengembangan kompetensi guru, dia juga harus melakukan peningkatan kompetensi begitu ya. Dan sama dengan Bapak Ibu guru, ini ada kurang lebih 18 pilihan dengan bukti dukung yang berbeda. Ini untuk RHK yang keempat begitu Bapak Ibu ya. Kemudian lihat RHK yang kelima, tersusunnya kurikulum operasional satuan pendidikan sebagai acuan dalam peningkatan pembelajaran. Ini bukti dukungnya adalah dokumen kurikulum operasional sekolah begitu Bapak Ibu ya. Kemudian RHK yang keenam, terlaksananya pembelajaran melalui perencanaan dan perangkat penilaian atau asesmen yang mengacu pada kurikulum operasional satuan pendidikan. Nah, ini rangkuman kehadiran guru yang disusun oleh kepala sekolah. Ini formatnya seperti apa nanti semoga saja bisa kita dapatkan juga di platform Merdeka Mengajar begitu Bapak Ibu ya. Nah, untuk RHK yang ketujuh di sini terkelolanya penugasan guru dan tenaga pendidikan untuk mewujudkan penyelenggaraan pembelajaran yang berkualitas. Kemudian RHK yang ke-8 tersusunnya perencanaan satuan pendidikan yang berorientasi pada peningkatan pembelajaran. Ini bukti dukungnya adalah rencana kerja jangka menengah atau RKJM, kemudian RKS, dan RKAS. Nah, ini bukti dukung untuk RHK yang ke-8 dan RHK yang ke-9 tersusunnya laporan pengelolaan satuan pendidikan yang berorientasi pada peningkatan pembelajaran. Ini hampir sama dengan ini Bapak Ibu bukti dukungnya. Kalau ini pakai RKJM, sedangkan untuk yang ke-9 ini hanya RKS dan RKS saja. Jadi begitu Bapak Ibu ya, sekilas tentang pengelolaan kinerja kepala sekolah di platform Merdeka Mengajar untuk tahun 2024 ini. Ini lebih susah, lebih berat, atau lebih mudah? Mudah-mudahan bisa kita laksanakan dengan baik dan tetap semangat. Sampai di sini dulu video kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan dari segala kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.